karek sithik dadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean dulu mau ngaji sing tenan den selamat gitu nggih. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu orang yang wadrauna bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan, ini halaman 75, ma taquluna inni fa'ilun bikum, apa pendapat anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian, karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali. Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu, qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau tidak pernah saya saksikan lihat sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau ini adalah akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku lu kama qala akhi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa. Padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi. La tasriba alaikumul yaum, saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaafkan. Terus izhabu fa antumut tulaqa, ya sudah kamu pergi saja, kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah SAW, dan kebaikan itu pula yang harus kita tiru, yaitu dimulai dari memaafkan, wal afina anin nas. Nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan. Itu sebabnya sederhana, karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk. Kalau makhluk itu kali janggalin, ya janggalin betul. Nah itu Anda berarti didikte oleh makhluk, didikte oleh manusia. Caranya gimana? Kita harus dilatih hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah itu mendikte kita, mengarahkan kita, memandu kita supaya mudah memaafkan. Makanya hubungan dengan istri, dengan itu ya Allah bayangkannya gitu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu harus berkawan secara baik. Terusannya ayat fa in karihtumuhunna, jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak. Saya berkali-kali menyontohkan, misalnya punya istri sering marah itu bagus. Kalau istri kamu ramah, setiap lelaki disenyumin, yang pusing juga kamu. Jadi kalau marah itu kan nggak ada yang berani goda, anggap saja begitu. Alhamdulillah. Jadi, meskipun ya kalau marah terus mungkin suaminya jantungan terus mati, tapi kan ya maksudnya lihat sisi positifnya. Dulu lama itu begitu. Ada orang berteman sama-sama miskin, terus berteman lagi sama-sama kaya. Setelah sama-sama kaya, yang satu itu jatuh miskin, miskin sekali. Terus setelah miskin, teman-temannya nggak main ke rumahnya. Terus dia diprovokasi oleh orang sekelilingnya. Itu teman kamu yang kaya-kaya biadab sekali, setelah kamu miskin tidak ada yang jenguk kamu. Padahal yang miskin ini sudah jadi buruh boto atau buruh manol di pasar, buruh hamal ya. Terus dia mulai menggerundel, wah teman-teman saya ngawur sekali, setelah saya miskin tidak ada yang kesini. Datanglah seorang habib, orang alim, memberi nasihat, bagus gak kesini katanya. Terus kaget kan dia, kenapa? Coba kalau kamu jadi tukang manol gini, mantan bos, teman-teman kamu datang kan jadi tontonan, mendingan lupa. Oh iya ya, iya kan, misalnya kamu miskin, terus teman-teman kamu tetap datang, pas buruh di orang, pas jadi kernet atau jadi pembantu, betapa malunya. Bagus mana yo? Bagus dilupakan apa bagus diingat? Bagus dilupakan. Jadi orang itu harus melihat sisi bahwa di balik kodok kodar Allah ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya sama, misalnya ada perempuan cantik, dulu semua lelaki melihat,
Orang saya itu wis kukulen bagus dilihat apa bagus enggak coba? Bagus enggak kan? Yang orang kaya dulu naik muka mobil saja enggak mau, bawa handuk saja enggak mau, bawa tas saja enggak mau. Setelah jatuh miskin jadi tukang manol di pasar, tukang angkut barang. Terus teman-temannya tetap datang. Mendingan datang apa enggak? Enggak kan daripada jadi tonton. Nah, di sini tuh kearifan ulama, orang tuh harus dilatih. Makanya saya ini ditamani orang ya seneng, enggak ya seneng. Kalau ditamani seneng ya nambahi konco, enggak ya seneng, berarti dosa nyenyak, enggak diganggu, semuanya tak anggap seneng semua hidup. Jadi apa ya, pokoknya semua yang dari awal itu asik, indah sudah. Saya kenal orang ya seneng, enggak kenal ya seneng, sudah sama. Karena Allah sendiri yang tahu hikmah itu. Makanya saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu orang, saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu bilang punya teman banyak ya enak katanya, karena dengan punya teman ya teman sosial lah enak. Nggak punya teman ya enak. Itu saya berkali-kali cerita. Ya Imam Syafi'i banyak orang tuh nggak seneng jenengan. Alhamdulillah beneran. Kenapa? Dorang arah utang ya. Jadi kalau kamu nggak disenangi orang satu kampung tuh artinya mereka tidak akan utang kamu, pinjam mobil kamu. Tapi nak seneng, ribet kan? Jadi seneng ya ada hikmahnya, nggak seneng juga ada. Ada lagi yang lapor, Imam Syafi'i, orang yang tadi cium tangan anda, yang hormat anda, di belakang tuh ngerasani kamu. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti saya wibawa, buktinya depan saya nggak berani. Jadi dianggap enteng saja. Jadi orang dulu itu segampang itu melihat fakta. Yaitu ilmu ini yang menjadikan orang tuh tidak uring-uringan cara Jawa itu, karena ilmunya luas, nggak gampang emosi. Jadi ya seperti ini, saya ini kan jam tidur saya, qailulah saya terganggu ibu-ibu. Tapi anggap saja ini umat-umatnya Kanjeng Nabi. Setelah saya pulang tidak saya ganduli, nanti suaminya tersinggung kan, masa ibu-ibu gitu. Ya sudah kalau mau pulang saja biar suaminya agak cemburu, malah ribet kan katanya. Jadi dianggap enteng saja hidup oleh ulama-ulama dulu karena ilmunya cukup. Makanya Imam Abu Hanifah paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu Allahumma, kata Imam Abu Hanifah ketika munajat sama Allah, ya Allah, mandoko bina sodruh faksuduruna ittasaat bih. Orang yang melihat saya itu enggak mampu sehingga dia mangkel, sehingga dia enggak bisa menerima sikap saya, tapi hati saya bisa memaklumi mereka. Misalnya kita kaya, top, banyak yang hasut, ya kita harus maklumi. Di mana-mana orang dihasut itu ya keren. Kalau kamu miskin yang mau ngasut itu siapa? Misalnya kamu cantik dihasuti orang harus bangga. Kalau kamu jelek kukulen yang mau ngasuti itu siapa? Harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Ya biasa aja. Ya kan? Misalnya suami jenengan kok sering melihat orang cantik harus dimaklumi. Memang suami saya normal gitu. Karena suami sampean terus seneng wong wireng, kukulen, keriting, welek. Ki bojoku iki waras ora kan mestinya. Ya, tapi sampean enggak siap kan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi ya sudah biasa.